bangsa Indonesia dan bangsa Belanda, kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita angkatan kemudian akan berterima kasih kepada kita. Moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bunda ini. Sekian, terima kasih. Merdeka. Ya, itu adalah kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan dengan lantang sekarang ini. Yang kita saksikan barusan ialah Muhammad Hatta, seorang nasionalis religius yang wajahnya kerap kita jumpai dalam lembaran uang 100.000 rupiah. Yang kita saksikan barusan ialah tatkala Bung Hatta dengan gagahnya berdiri dalam sidang pembukaan konferensi Meja Bunda atau KMB di Den Haag pada Agustus 1949. KMB, apapun yang ingin kita sebut sebagai penyerahan atau pengakuan kedaulatan, merupakan satu momentum sejarah penting yang mana Indonesia telah selesai dalam perang revolusinya melawan penjajah. Namun, apakah hanya KMB tersebut yang menjadi tombak keberadaan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini? Jawabannya tidaklah singkat. Semuanya bermula karena alam Nusantara yang begitu kaya raya, memiliki banyak hasil bumi, terutama rempah-rempah. Bangsa Eropa, salah satunya bangsa Belanda, akhirnya datang untuk memperolehnya. Pada awalnya memang mereka datang dengan benar-benar setujuannya untuk melakukan perdagangan. Mari kita saksikan. Jualan apa Ibu? Jualan rempah Pak, ini kualitas paling bagus. Saya bawa dari Jawa Pak. Beneran ini kualitas paling bagus ini? Dulu Pak, ini bagus sekali. Ini buat Bapak khusus Bapak. Saya beli aja semua ya. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Ya, ini kualitas paling terbaik dan paling bagus di Jawa. Wah, bagus Menir, bagus. Bawa lebih banyak lagi rempah-rempah ini ke pelabuhan Belanda. Semua urusan dagang adalah monopoli kalian. Dan bawa ini. Haraplah untung sebanyak-banyaknya. Pak, jangan ini dagangan saya. Tolong. Seluruh kekayaan bumi alam kalian akan kurebut. Serahkan kekayaan bumi alam kalian, wahai orang-orang Nusantara. Tunduklah kepada kami. Di penghujung abad ke-16, pasca keberhasilan pedagang besar seperti Cornelis de Hout maupun Admiral Jacob van Eyck, setelah Belanda berhasil menemukan jalur untuk memperoleh lempah dari Nusantara, pada akhirnya bangsa Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indies Company atau VOC. VOC dipimpin oleh para direkturnya yang disebut sebagai The Heren 17. VOC tidak hanya memperoleh hak untuk memonopoli perdagangan, mereka juga memiliki hak untuk membuat perjanjian atau menyatakan perang kepada raja-raja di Nusantara. Inilah yang menjadi sebab munculnya ambisi yang kian besar dari bangsa Belanda dengan VOC-nya untuk menduduki Nusantara. Akan tetapi, apakah bangsa-bangsa di Nusantara mereka rela menyerahkan kedaulatannya, mengorbankan kemerdekaannya, ataupun menyerahkan kekayaan alamnya dengan cuma-cuma? Mari kita saksikan kisah mereka.
Cutnya Mutia, bangsawan Aceh yang memimpin gerilya di tanah Pasai. Namun aku gugur sebagai kusuma bangsa setelah peluru jahanam menembus tubuhku. Aku Cut Nyadin, bangsawan Aceh yang melawan penjajah. Suami pertamaku Tengku Ibrahim Longa gugur di Gletarum. Suami keduaku Tengku Umar gugur di Melango. Aku terus melawan penjajah hanya karena usiaku yang lanjut. Penjajah berhasil menangkapku dan aku wafat di tanah pembuangan. Aku, Thomas Matulesi, dikenal sebagai Kapitan Patimura. Aku yang memimpin rakyat Maluku menduduki benteng Dusten. Meski akhirnya aku kalah karena persenjataan musuh lebih lengkap. Aku wafat setelah penjajah menggantungku karena menolak bekerja sama dengan mereka. Cutnya Mutia, Cutnya Din, dan Kapitan Patimura. Mereka bertiga hanya sekian dari begitu banyaknya para kusuma bangsa, para pahlawan perintis kemerdekaan yang mengorbankan nyawa dan hidupnya untuk melawan penjajah. Namun, bangsa asing, yakni Belanda, entah karena kemajuan persenjataan mereka ataupun karena taktik licik yang mereka lakukan, melakukan apa yang disebut sebagai divide et impera. Pada akhirnya satu persatu tanah di Zamrud Katulistiwa berhasil mereka rebut. VOC kemudian memang runtuh pada 1799 dan pemerintahan kolonial dipegang langsung oleh kerajaan Belanda. Hingga pada akhirnya seluruh bangsa di Nusantara menyadari tanpa memandang suku, agama ataupun ras bahwa sebenarnya penjajahan yang terjadi kepada mereka merupakan takdir yang sama. Hingga akhirnya satu berita terdengar pada 29 Oktober 1928 di sebuah Mir Utubir Lega Ondoris atau Mulo. Ada sebuah pembicaraan di tengah para siswanya. Banyak yang minta untuk kita tetap. Apa ini? Apakah dengan berita kan? Apa itu? Lihat ini. Pada tanggal 28 Oktober kemarin, para pemuda melakukan kongres. Mereka dari segala suku dan golongan berkumpul untuk persatuan. Bu, aku ini muslimah. Apakah ada dari golongan Islam? Ya, Bung Muhammad Jaya ikut serta dari Young Islamic Board. Ayo orang Betawi, emangnya ada yang ngomongin? Tentu, Bung Rohjani Suud dari pemuda Betawi juga ikut. Beta orang Ambon, ada pula yang ikut. Pasti. Bung Laimana dari Jong Ambon turut hadir. Baik, mari kita baca sumpah para pemuda itu. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia!
Rasa persatuan keindonesiaan kala itu kian merekah. Akan tetapi, kontrol kolonial semakin pula berusaha untuk merintangi kemerdekaan Indonesia. Pasca kebangkitan kesadaran nasionalisme pada tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo, serta dilanjutkan dengan yang kita saksikan barusan, yakni pada momentum Sumpah Pemuda, pemerintah kolonial masih terus berusaha untuk menekan pergerakan nasional. Hingga akhirnya kekuatan kolonial dengan militernya, yakni Koninklijk Nederland Indisch Leger atau KNIL, yang hanya tangguh menaklukkan perlawanan-perlawanan lokal, harus bertekuk lutut pada 8 Maret 1942 ketika Dai Nippon masuk dan mereka menyerah di Kalijati. Pada akhirnya, bala tentara kekaisaran Jepang yang terkenal beringas itu, mereka harus mengakui kekalahan setelah sekutu mengebom atom Hiroshima dan Nagasaki. Maka harapan akan mentari kemerdekaan kian datang dan menyingsing. Hingga akhirnya pada 17 Agustus tahun 1945, meski sehari sebelumnya sempat terjadi penculikan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok karena mendesak mereka segera memproklamirkan kemerdekaan. Pada akhirnya di hari itu, di tanggal itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Woi, mau jadi negara Poland. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Demikianlah kisah sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suatu proses yang tidaklah singkat. Hendaknya di tanggal ini kita tanamkan di dalam hati kita dengan rasa bangga bahwa negara Indonesia yang berdaulat, yang berdiri sama tingginya di hadapan bangsa-bangsa telah lahir, dan kita bangga merah putih Garuda Pancasila yang menjadi jiwa kita. Wahai Bung, berilah petuah kepada kami bangsa yang telah merdeka ini untuk sebagai pengingat. Kurang pintar dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Tapi kalau sudah tidak jujur, sulit diperbaiki.